Nu'man bin Sabit bin Marzuban atau Abu Hanifah lahir di kota Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di kota Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau tumbuh di dalam keluarga yang saleh dan kaya. Ayahnya, Sabit merupakan seorang pedagang sutra yang masuk Islam masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sejak kecil beliau sudah hafal Al-Quran dan menghabiskan waktunya untuk terus-menerus mengulangi hafalan agar tidak lupa. Pada bulan Ramadan, Abu Hanifah bahkan bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Pada awalnya beliau menganggap bahwa belajar agama bukan tujuan utama karena sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berdagang di pasar. Namun, setelah bertemu dengan seorang ulama besar, Al-Syabi, beliau mulai serius dalam belajar agama. Al-Syabi mengatakan kepada Abu Hanifah, kamu harus memperdalam ilmu dan mengikuti halakah para ulama karena kamu cerdas dan memiliki potensi yang sangat tinggi, tutur Al-Syabi. Setelah itu, Imam Abu Hanifah pun mengikuti halakah Hamad bin Abu Sulaiman. Beliau belajar selama 18 tahun kepada Hamad sampai guru beliau wafat pada 120 Hijriah. Imam Abu Hanifah pernah pergi dari Kufah menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Madinah. Dalam perjalanan ini, beliau berguru kepada Athab bin Abi Rabah, ulama terbaik di kota Makkah dari generasi tabi'in. Jumlah total guru Imam Abu Hanifah adalah tak kurang dari 4.000 orang guru. Di antaranya 7 orang dari sahabat Nabi, 93 orang dari kalangan tabi'in, dan sisanya dari kalangan tabi'at tabi'in. Imam Abu Hanifah berguru fikih kepada Hamad bin Sulaiman. Ia juga berguru kepada ulama-ulama di generasi tabi'in, antara lain Athab bin Abi Rabah dan Nafi, budak Ibnu Umar. Ia selesai menghafal Al-Quran dan ribuan hadits sejak belia. Imam Abu Hanifah dikenal dengan ulama yang terbuka. Beliau mau belajar dengan siapapun semisal dengan tokoh Mu'tazilah dan Syiah. Meskipun demikian, beliau tidak fanatik dengan pemikiran gurunya. Sa'idi bin Abi Arubah mengatakan, saya pernah menghadiri kajian Abu Hanifah dan dia memuji Utsman bin Affan. Saya tidak pernah sebelumnya mendengar orang memuji Utsman di Kufah. Sikap terbuka ini tertanam karena terbiasa hidup dengan kelompok yang berbeda. Abu Hanifah selalu berpesan kepada murid-muridnya agar selalu menjaga adab dan tutur kata ketika berhadapan dengan masyarakat, terutama orang yang berilmu. Pesan ini selalu disampaikan agar masyarakat bisa dekat dan tidak resah dengan pendapat yang disampaikan. Di dalam buku biografi Imam Abu Hanifah karya Wil dan Jauhari, di bidang hukum, Abu Hanifah adalah seorang akademisi yang cukup terkenal. Ia bahkan disebut-sebut sebagai orang pertama yang menyusun kitab fikih. Keilmuan Imam Abu Hanifah diakui masyarakat dari berbagai lapisan, terutama kalangan ulama di zamannya. Dengan kalimatnya itu, ia sanggup menjawab puluhan masalah baru yang belum pernah dihadapi fuqaha sebelumnya. Penulis kitab I'anatul Talibin, Said Bakri bin Said Muhammad Syato, menceritakan Imam Abu Hanifah dari segi kesalehan di awal karyanya. Ia menyebut Imam Abu Hanifah sebagai orang yang ahli ibadah, zuhud, dan ahli makrifat. Asyid bin Umar menceritakan pendiri mazhab Hanafi ini pernah sholat subuh dengan wudhu yang dipakai untuk sholat isya di awal malam. Hal ini dijalaninya selama 40 tahun. Sebuah riwayat mengisahkan suatu isya ia mendengar seseorang imam membaca surat Az-Zalzalah dalam sholat berjamaah. Karena sangat khusyuk dan sedihnya, ia memegang jenggot hingga terbit fajar. Sambil meneteskan air mata, ia mengatakan, kita akan dibalas kelak atas amal meski sebesar zarah. Said Bakri bin Said Muhammad Syato yang bermazhab Syafi'iyah ini mendoakan Imam Abu Hanifah agar dilimpahkan rahmat dan ridha Allah. Imam Hanafi juga pendiri mazhab Hanafi, yang muncul di kalangan Muslim Sunni di Afghanistan, Irak, Persia, Mesir, Turki, Cina, Rusia, dan Afrika Barat. Mazhab Hanafi berkembang di Maroko sebelum digantikan oleh mazhab Maliki. Irak di zamannya merupakan pusat gerakan dan perubahan sosial politik Islam.
Imam Abu Hanifah mengalami peralihan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Setelah gurunya meninggal, ia menjadi pengajar. Imam Hanafi mengarahkan murid-muridnya dalam pencarian hakikat dan inti persoalan dan pengenalan terhadap ilah, alasan, serta hukum di balik teks tertulis. Dasar yang dipakai oleh mazhab Hanafi adalah Al-Quran, Sunnah, dan fatwa sahabat yang merupakan penyampai. Mazhab ini juga menggunakan qiyas sebagai dasarnya dan juga istihsan, yaitu qiyas yang berlawanan dengan nas. Imam Hanafi juga menggunakan ijma, yaitu kesepakatan para mujtahid mengenai suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu. Abu Hanifah hidup dalam dua kekuasaan Umayyah selama 5 tahun dan 18 tahun dengan Abbasiyah. Saat Bani Umayyah ataupun Abbasiyah, Imam Abu Hanifah pernah berurusan dengan penguasa ketika gubernur Irak sebelum Marwan bin Muhammad, Yazid bin Hubairah, menawarkan jabatan hakim kepadanya, namun ia menolak. Hal tersebut membuatnya dipenjara dan dicambuk berkali-kali hingga akhirnya beliau keluar dari penjara dan wafat. Suatu hari gubernur Irak Yazid bin Amr menawarkan jabatan kadli kepada Imam Hanafi, tetapi beliau menolaknya. Tentu saja sang gubernur tersinggung dan kurang senang. Perasaan kurang senang itu menumbuhkan rasa curiga. Oleh sebab itu, segala gerak-gerik Imam Hanafi diamat-amati. Kemudian pada suatu hari beliau diberi ancaman hukum cambuk atau penjara manakala masih menolak tawaran itu. Sewaktu mendengar ancaman tersebut, Imam Hanafi menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan menduduki jabatan yang itu, sekalipun aku sampai dibunuh karenanya." Akibat penolakan tersebut, Imam Hanafi dimasukkan penjara dan dicambuk sebanyak 110 kali. Sekalipun demikian beliau tetap bersikeras pada pendirian semula. Ketika keluar penjara, tampak di wajahnya bengkak-bengkak bekas cambukan. Hukuman cambuk itu memang semacam hukuman yang hina. Gubernur sengaja hendak menghinakan diri beliau yang sebenarnya mulia itu. Hukuman itu oleh Imam Hanafi disambut dengan penuh kesabaran serta dengan suara bersemangat beliau berkata, "Hukuman dunia masih lebih baik dan lebih ringan bagiku daripada hukuman di akhirat nanti." Demikian hal ihwal sang imam tatkala menghadapi ujian berat pada pertama kali. Padahal beliau sudah berusia agak lanjut, kurang lebih 50 tahun. Imam Abu Hanifah di usia itu sempat menyaksikan peralihan kekuasaan negara, dari tangan Bani Umayyah ke tangan Bani Abbasiyah. Sebagai kepala negara pertama adalah Abu Abbas As-Saffah. Sesudah itu digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur, saudara muda dari Khalifah sendiri. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far, Imam Abu Hanifah mendapat panggilan ke Baghdad. Sesampai di istana, beliau ditunjuk dan diangkat menjadi hakim, kadi, kerajaan di Baghdad. Waktu itu Abu Ja'far bersumpah bahwa Imam Hanafi harus menerima jabatan itu. Tawaran jabatan setinggi itu beliau tolak dan bersumpah tidak akan sanggup mengerjakannya. Di tengah pertemuan ada seorang yang pernah menjadi santrinya dan sekarang menjadi pegawai kerajaan, tiba-tiba memberanikan diri berkata kepada beliau, "Apakah guru akan tetap menolak kehendak Baginda, padahal Baginda telah bersumpah akan memberikan kedudukan tinggi kepada guru?" Imam Hanafi dengan tegas menjawab, "Amirul Muminin lebih kuat membayar kifarat sumpahnya daripada saya membayar kifarat sumpah saya." Oleh karena tetap menolak pengangkatan itu, maka sebagai ganjarannya Imam Abu Hanifah ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara Baghdad. Suatu hari ia dipanggil menghadap istana. Abu Ja'far berkata, "Adakah engkau telah suka dalam keadaan seperti ini?" Jawabnya tenang, "Semoga Allah memperbaiki Amirul Muminin." "Wahai Amirul Muminin, takutlah engkau kepada Allah, dan janganlah engkau bersekutu dalam kepercayaan engkau dengan orang yang tidak takut kepada Allah." "Demi Allah, saya bukanlah orang yang bisa dipercaya di waktu tenang. Maka bagaimana mungkin saya menjadi orang yang bisa dipercaya di waktu marah? Sungguh saya tidak sepatutnya diberi jabatan yang sedemikian itu." Baginda berkata, "Kamu berdusta, karena kamu patut memegang jabatan itu." "Ya Amirul Muminin, sesungguhnya Baginda telah menetapkan sendiri bahwa saya seorang pendusta. Jika saya benar,
Saya telah menyatakan bahwa saya tidak patut menjabat itu, dan jika saya berdusta, maka bagaimana Baginda akan mengangkat seorang hakim yang berdusta? Di samping itu, saya ini adalah seorang hamba yang dipandang rendah oleh bangsa Arab, dan mereka tidak akan rela diadili oleh seorang golongan hamba, maulah, seperti saya ini. Amirul Mukminin merasa tak mampu lagi membujuk dan melunakkan ketegaran pendirian sang imam. Maka ia bermaksud memanggil ibunda Imam Abu Hanifah yang waktu itu hidup pada usia sepuh. Sang ibu diperintahkan agar berkenan membujuk anaknya agar menerima jabatan tersebut. Tetapi segala macam bujukan dan daya upaya sang ibu selalu ditolak dengan halus dan keterangan yang sopan. Pada suatu hari sang ibu berkata, "Wahai Numan, anakku yang kucintai, buang dan lemparkan jauh-jauh pengetahuan yang telah engkau punyai ini, melainkan penjara, pukulan cambuk dan kalung rantai besi." Perkataan yang sedemikian itu, hanya dijawab oleh beliau dengan lemah lembut dan senyuman manis. "Oh, Ibu, jika saya menghendaki akan kemewahan hidup di dunia ini, tentu saya tidak dipukuli dan tidak dipenjarakan. Tetapi saya menghendaki akan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, dan memelihara ilmu pengetahuan yang telah saya dapati. Saya tidak akan memalingkan pengetahuan yang selama ini saya pelihara kepada kebinasaan yang dimurkai Allah." Itulah sejarah singkat Abu Hanifah, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah di atas. Wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.